Seorang pria, sebut aja namanya Anton, lagi di rumah dan beberapa hari ini dia tuh punya pikiran yang agak aneh tentang tetangganya. Tetangganya itu nggak berisik, bahkan justru sama sekali nggak berisik sampai-sampai kayak nggak ada suara sama sekali. Tapi yang jadi pemikiran dia itu kenapa beberapa hari ini tuh ada bau aneh. Dan Anton tuh udah berkali-kali ngitarin sekeliling rumahnya untuk make sure apakah mungkin ada binatang yang sudah mati dan nggak dikubur makanya jadi ada bau bangkai. Ini bau yang bener-bener kayak nyenget banget dan sudah berhari-hari dan dia jadi kepikiran karena kok baunya nggak hilang-hilang. Apa mungkin bau ini berasal dari rumah tetangganya? Masalahnya, Anton nggak terlalu kenal dengan tetangganya. Dia tahu nama tetangganya, setidak-tidaknya nama suami si bapak yang sehari-harinya kerja sebagai salah satu travel umroh. Tapi Anton nggak tahu siapa nama istri si bapak ini. Meskipun mereka sudah tinggal selama 10 tahun di sana, tapi emang nggak ada yang tahu. Dan Anton bukan satu-satunya orang yang ngerasa khawatir dan curiga dengan bau aneh ini. Dia dan tetangga sekitar mulai berdiskusi dan berunding. Awalnya mereka mencoba untuk datang baik-baik ke rumah tetangga yang mereka curigai ini untuk nanya secara langsung. Tapi setiap kali diketok dan dipanggil-panggil, gak ada jawaban. Kalau dilihat dari kondisi mobil yang berdebu, kayaknya sih di rumah itu emang gak ada orang. Mana gak ada suara lagi. Dan di tanggal 28 Oktober 2023, Anton dan tetangga lain udah nggak mau lagi menduga-duga, mereka langsung pengen aja masuk ke dalam rumah. Mereka melapor ke Pak RT dan mereka sepakat besok pagi-pagi mereka bakal masuk ke dalam rumah itu meskipun kalau yang punya rumah nggak ada di dalam. Dan ini akan menjadi salah satu kasus misterius yang mirip banget dengan dua kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Tentang keluarga yang menutup diri, lalu ditemukan meninggal dunia. Sampai sekarang pihak kepolisian belum resmi memecahkan maupun menutup kasus ini, jadi hampir semua risetnya berasalkan dari portal berita yang kami temukan di internet. Dan meskipun memang nanti ada beberapa berita yang agak sedikit beda satu sama lain, tapi please keep in mind, ini tuh wajar banget karena memang belum ada kepastian secara resmi. Lebih dan kurang juga aku mohon maaf dan mudah-mudahan video kali ini bisa menambah awareness kita sebagai tetangga yang hidup bersama orang-orang lain di sekitar rumah. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Hamka Rusid atau yang biasa dikenal warga dengan nama Hamka berusia 50 tahun dan sehari-harinya bekerja sebagai agent travel umroh. Ada yang bilang dia ini ownernya, ada yang bilang dia kerja di sini, wallahu a'lam. Yang jelas, Hamka sudah tinggal di kawasan Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara hampir lebih dari 10 tahun dan menurut warga sekitar, Hamka emang warga Koja asli. Cuman, silsilah dan juga informasi lanjut tentang keluarga Hamka nggak terlalu diketahui oleh mereka karena Hamka sangat pendiam. Saking pendiamnya, banyak yang nggak tahu kalau Hamka sebenarnya udah punya istri dan punya 2 anak. Ada sih beberapa orang yang tahu kalau dia udah nikah, tapi mereka nggak tahu siapa nama asli istrinya. Warga sekitar biasa menyebut istrinya Hamka dengan sebutan ya, istrinya Hamka. Istrinya Pak Hamka. Padahal nama asli istrinya itu adalah Nur Hikmah. Mereka punya 2 anak. Anak pertama berusia 3 tahun dan anak kedua berusia 1,5 tahun. Kita sebut aja nama anak pertamanya Adi dan nama anak keduanya Arif. Usia pernikahan Hamka sudah masuk 6 tahun dan menurut warga sekitar, Hamka dan istrinya punya kehidupan rumah tangga yang amat sangat tenang sampai-sampai kayak nggak ada suara. Saking pendiamnya, tetangga tuh ngerasa nggak terlalu berani untuk approach keluarga ini. Beberapa dari mereka sempat menegur istrinya Hamka waktu kelihatan keluar rumah, tapi nggak pernah dibales. Kalau misalnya negur Pak Hamka, dibales. Meskipun kalau istrinya ditegur tidak terlalu merespon, tapi keluarga Hamka dikenal harmonis. Tahu dari mana? Dari sosial media. Hamka sering mengunggah foto-foto keluarganya di sosial media dan dari sini kelihatan mereka bahagia, mereka hidup berkecukupan dan gak ada yang aneh dengan keluarga ini kecuali kenyataan bahwa mereka memang agak sedikit menutup diri dari orang sekitar. Selain Hamka, istri dan anak-anaknya jarang keluar dari rumah.
Tapi semua orang tahu ini keluarga yang harmonis dan juga berkecukupan dari sosial media Hamka. Karena Hamka sering ngupload video-video dan foto-foto mereka jalan-jalan bareng dan gak ada yang aneh. Kecuali kenyataan bahwa mereka ini emang agak sedikit menarik diri dari orang sekitar. Selain itu semuanya normal. Mereka tinggal di rumah 2 tingkat, di bawahnya itu garasi, di atas baru tempat tinggal mereka. Dan 19 hari sebelum hari di mana penemuan mengerikan terkuak di dalam rumah itu, Hamka dan anaknya kelihatan keluar dari rumah dalam kondisi sehat walafiat untuk mendonorkan darah. Ada satu artikel yang mengutip sebenarnya seorang tetangga, sebut aja Bambang, udah mulai mencium bau nggak enak di hari itu. Rumah Bambang itu sekitar 50 meter dari rumah Hamka. Dan Bambang mengira itu bau bangkai tikus atau kucing yang terlindas oleh motor atau mobil yang lewat di jalan. Barulah satu persatu warga juga mulai mengeluhkan mencium bau yang sama. Selama berhari-hari mereka mencoba untuk mikir, meriksa gorong-gorong, meriksa tanaman, meriksa kebun di sekitar, kebun halaman rumah maksudnya. Tapi mereka nggak nemuin apapun, dan satu-satunya tetangga yang belum mereka tanyain adalah keluarga Hamka. Awalnya mereka lewat di depan rumah dan lihat, kayaknya gak ada orang deh. Pintu dalam keadaan terkunci, gak ada satu suara pun. Tapi kelihatan ada satu mobil dan satu motor yang terparkir di rumah. Mereka coba untuk panggil, ketok, gak ada jawaban. Dan berhubung Hamka kerja sebagai travel umroh, tetangga mikir bisa jadi Hamka sekeluarga lagi pergi ke tempat lain keluar kota. Makanya mobil motor mereka ada, tapi orangnya gak di rumah. Tapi masalahnya, semakin hari bau ini semakin menusuk hidung semua warga dan mereka nggak tahan lagi. Aku nggak bisa imagine, saking nggak enaknya sampai semua warga berdiskusi dan berinisiatif untuk mendobrak masuk ke dalam rumah Hamka untuk memastikan nggak ada bangkai hewan yang mati di dalam rumah itu. Dan karena takut main hakim sendiri, mereka ngobrol dulu ke Pak RT dan dari mediasi inilah semuanya setuju, oke. Besok di tanggal 29 Oktober 2023, ayo kita masuk ke dalam rumah Hamka untuk ngecek apakah ada sesuatu yang aneh di dalam situ sampai baunya kemana-mana. Pagi-pagi banget, pukul 8 pagi, semua warga udah berkumpul dan mendobrak masuk rumah Hamka. Dan kondisi rumah ini benar-benar sangat berantakan. Benar-benar dalam keadaan kayak kapal pecah, tapi yang anehnya, istri Hamka duduk di sofa. Bisa kalian bayangin gak? Warga sekitar itu ngetok-ngetok, teriak-teriak, manggil-manggil sudah berhari-hari dan sebelum didobrak mereka juga berusaha untuk membuat suara memastikan memang gak ada orang di dalam rumah. Bukan karena mereka pengen membahayakan orang di dalam rumah tapi cuma untuk make sure apa yang mereka lakuin ini semata-mata untuk memastikan keamanan semua orang terutama yang ada di dalam rumah. Dan kondisi istrinya Hamka atau Nur Hikmah terduduk dalam keadaan melamun dan diem aja waktu orang masuk ke dalam rumah. Normalnya, semua orang yang rumahnya tiba-tiba didobrak masuk oleh warga pasti bakal panik. Tapi Nur Hikmah gak bergeming, dia duduk aja di atas sofa. Menurut beberapa sumber berita, anak keduanya alias Arif duduk di atas sofa juga dalam keadaan lemas. Tapi ada berita yang mengutip bahwa anak keduanya yang berusia 1,5 tahun ini justru ada di dalam kamar dalam keadaan lemas. Kita nggak tahu pastinya yang gimana, tapi Nur Hikmah ada di ruang tamu dan sama sekali enggak panik, enggak kaget, enggak bereaksi. Otomatis warga tuh terkejut dan mereka nanya, "Ibu, Bapak Hamka di mana?" Ini satu dari banyak pertanyaan yang terpikirkan oleh warga waktu itu. Karena mereka bisa ngerasain suasana ini tuh nggak normal. Dan Nur Hikmah cuma menjawab, lagi keluar. Semua orang bisa ngeliat Nur Hikmah dalam keadaan yang tidak normal. Melongo, sangat-sangat lemas, dan warga langsung punya inisiatif ngecek ke dalam rumah sebenarnya apa yang terjadi di dalam situ. Kok bisa-bisanya udah hampir seminggu mereka keliling ke sana kemari, ngetok-ngetok, rumah ini nggak ada suara, nggak ada satupun orang yang keluar. Situasinya nggak masuk akal banget. Belum lagi, bau busuk yang mereka cium bener-bener berasal dari rumah itu. Nyenget banget sampai semuanya masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencarian sebenarnya apa sih yang ada di dalam rumah itu.
Nur Hikmah dievakuasi oleh warga. Begitu juga dengan Arif yang lemes banget. Anak 1,5 tahun ini langsung dikasih minum, dikasih makan, dan kelihatan dari cara mereka menyantap hidangan yang disiapkan, mereka benar-benar kelaparan. Sedangkan warga yang ada di dalam rumah yang melakukan pencarian membuka satu persatu kamar, dan waktu mereka buka kamar mandi, mereka menemukan jenazah Hamka. Hamka ditemukan dalam posisi tengkurap dan sudah membusuk. Gak jauh dari situ mereka juga menemukan jenazah Adi yang berusia 3 tahun. Ditemukannya 2 jenazah ini membuat warga langsung melapor ke polisi, dan sembari menunggu pihak berwenang datang, warga berusaha untuk mengajak Nur Hikmah dan anaknya untuk ngobrol, untuk cerita sebenarnya apa yang terjadi, kenapa mereka bisa ada di dalam rumah dalam keadaan lemas, dan sudah ada 2 jenazah di dalam yang udah dalam keadaan membusuk. Tanpa ahli pun, warga sudah tahu jenazah pasti sudah lama ada di situ. Seenggak-enggaknya paling enggak sih udah 3 harian. Tapi Nur Hikmah dan anaknya enggak bisa berkomunikasi. Mereka cuman diem aja. Kalau kalian ingat, Nur Hikmah sempat bilang Hamka lagi di luar. Tapi kenyataannya Hamka ditemukan dalam kondisi meninggal di dalam rumah. Dan ini yang membuat warga tuh semakin bingung. Polisi yang datang ke TKP melakukan evakuasi. Kedua jenazah diotopsi, rumah diamankan, dan menurut Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Hamka sudah meninggal setidak-tidaknya selama 10 hari, sedangkan Arif sudah meninggal setidak-tidaknya 3 hari. Yang berarti mereka nggak meninggal secara berbarengan. Masalahnya, kenapa Nur Hikmah nggak melapor? Kenapa dia dan anak kecilnya tetap tinggal di dalam rumah selama berhari-hari bersama 2 jenazah? Pihak kesehatan yang merawat Nur Hikmah dan anak kecilnya menyatakan mereka berdua belum sanggup untuk melakukan interaksi dan juga belum sanggup untuk ditanya-tanyai karena dalam kondisi mental yang kurang stabil. Dan ini membuat polisi terpaksa harus melakukan pencarian terlebih dahulu dari warga sekitar karena kunci utamanya belum bisa diajak berkomunikasi. Menurut keluarga Hamka, saudara-saudaranya yang tinggal di tempat lain, 10 hari sebelum ditemukan meninggal dunia, Hamka sempat nelpon saudaranya dan bilang dia sedang mengalami rasa sakit di bagian sekitar leher. Tapi Hamka nggak bilang dia sakit apa, cuman kayak sakit leher biasa. Dari hasil otopsi nggak ditemukan luka di tubuh Hamka, yang berarti penyebab Hamka meninggal berasal dari dalam. Entah karena penyakit atau apa, polisi belum bisa ngasih kejelasan. Sedangkan jenazah anaknya yang berinisial Adi memiliki beberapa luka lebam di sekujur tubuh. Dan polisi juga masih menelusuri apakah luka lebam ini berasal dari kekerasan atau karena jatuh atau juga proses dari pembusukan. Tercatat sampai tanggal 1 November, pihak kepolisian menggelar TKP sebanyak 2 kali di dalam rumah itu. Menggelar olah TKP maksudnya. Dan katanya bakal dilakukan olah TKP lagi. Dan menurut salah satu tetangga yang tinggal benar-benar di dekat rumah Hamka, memang yang keluar dari rumah itu biasanya cuma Hamka sendirian. Selama setahun dia tinggal di sebelah rumah itu, hampir bisa dihitung jari kapan istri dan anaknya keluar dari rumah. Kebetulan sebelum kasus ini terjadi, kita semua pernah pasti dengar kasus Kalideres di mana satu keluarga juga ditemukan meninggal dunia bersama-sama. Polisi sudah menutup kasus ini dan mendeklarasikan bahwa orang-orang yang meninggal di dalam rumah itu memang punya penyakit, dan keanehan ini terjadi karena anggota keluarganya juga punya masalah kelainan mental, bahwa semuanya meninggal dalam keadaan wajar, dan juga teori yang mengatakan keluarga ini kemungkinan memiliki ritual atau juga mengikuti sekte sesat itu nggak benar. Sebenarnya satu persatu anggota keluarga ini sakit, tapi mereka enggan meminta bantuan orang lain. Mereka juga nggak mau berobat, mungkin karena saking mereka itu berusaha untuk menutup diri, sampai-sampai satu persatu meninggal dunia, dan karena tekanan tidak mau minta bantuan orang lain yang juga merupakan bagian dari kelainan mental, makanya satu persatu dari mereka meninggal dunia. Dan ini juga adalah asumsi ahli forensik yang melakukan penyelidikan terhadap kasus meninggalnya Hamka dan Adi. Menurut salah satu interview yang diutarakan beliau di acara TV, dikatakan kemungkinan besar keluarga ini memang dari awal sudah diajarkan untuk menutup diri dari orang di luar. Sampai ke tahap ekstrim, mereka benar-benar nggak mau minta tolong. Mirip dengan apa yang terjadi dengan keluarga di Kalideres. Bisa jadi Hamka meninggal secara alami, tapi karena sang istri memang sudah diajarkan untuk tidak bersosialisasi dan meminta tolong kepada orang luar, makanya dia diem aja. Tapi ini masih
asumsi ahli yang melakukan pemeriksaan. Waktu itu kita nggak tahu karena Nur Hikmah belum bisa diajak untuk bicara dan dimintai keterangan. Tapi setelah beberapa minggu kemudian, akhirnya Nur Hikmah sudah dalam keadaan yang jauh lebih baik dan bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sejauh ini yang bisa kita ketahui, Nur Hikmah mengaku dalam keadaan sakit dan waktu suaminya meninggal dunia, dia nggak mampu untuk minta bantuan warga karena dia juga dalam keadaan sakit. Nur Hikmah mengaku stres karena suaminya tiba-tiba meninggal dunia dan dalam keadaan acute disorder. Dan anak terakhirnya Arif ternyata ditemukan di dalam kamar dalam keadaan terkunci dari dalam dan meninggalnya karena mengalami kelaparan. Semuanya karena Nur Hikmah sendiri dalam keadaan stres, dia sendiri juga nggak makan, nggak minum, begitu juga dengan anak-anaknya. Untungnya Nur Hikmah dan anak pertamanya waktu ditemukan warga masih dalam keadaan hidup, makanya bisa diselamatkan. Dan inilah hasil penyelidikan polisi sejauh ini. Dan barulah juga ada keterangan lebih lanjut dari para tetangga, kalau Hamka sebenarnya tuh keluar rumah tuh lumayan sering. Dia sering ke masjid dan sering mengawal jemaah umroh untuk pergi ke Arab Saudi. Dan setiap kali sebelum dia pergi tuh, dia selalu mastiin kalau kendaraannya, terutama motornya, dalam keadaan aki yang sudah tercabut. Jadi aki motornya dicabut dulu sebelum dia pergi. So, mari kita doakan supaya Nur Hikmah dan anaknya cepat bisa pulih. Nur Hikmah sekarang sudah sadar bahwa suaminya meninggal dunia. Alasan dia bilang suaminya lagi keluar waktu itu karena otaknya memang sedang dalam keadaan tidak normal. Stres dan depresi yang dia alami membuat dia berpikir suaminya lagi keluar, tapi sekarang dia sudah sadar, dia sudah bisa cerita ke polisi apa yang terjadi. Mudah-mudahan keluarga ini diberikan kekuatan dan juga semoga mendiang Hamka dan anaknya mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf kalau misalnya ada kabar atau informasi yang mungkin keliru, aku mohon maaf banget. Bisa kalian jelasin dan juga silahkan menambahkan informasi di kolom komentar. Mudah-mudahan ini juga jadi awareness bagi kita untuk perhatian dengan lingkungan sekitar. Kalau misalnya tetangga gak peduli, kita gak tahu seberapa lama jenazah Hamka dan anaknya bakal membusuk di dalam rumah. Mungkin Nur Hikmah dan anaknya juga tidak terselamatkan. Ya, ini kasus yang sedih banget. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.